gimana baik? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya ada tahu nggak pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Terus? Ya, saya tahu itu dong. Pimpin Rasulullah. Ya, terus? Dia tahu Abu sesuatu Bakar. amalan. Abu Bakar dulu. Nih ya, Khulafaur Rasyidin. artinya itu Mimpi. Ganti. Pengganti. sedangkan Rasyidin itu berasal dari kata Rasyid. Rasyidin, artinya sebagai mendapat Kebaikan ya. petunjuk. Ya, baik. Nah, jadi kalau digabungin, Khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, ada istilah lain, Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai pemimpin umat Islam. Next, bentar. Ada yang tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat Rasulullah? Ayo, siapa aja? Abu Bakar. Terus? Utsman bin Affan. Umar, Utsman, terus Ali. Utsman. Ya. Coba urutin lagi Pak tadi ya, Bu. Coba urutin lagi. Oh, saya. Bentar Bu, saya lupa. Oh, yang pertama Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Ya. Next. Next, apa pengertian? Sudah, next. Yang pertama kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir. Beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau sering mengikuti perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri Syam. Nah, Abu Bakar ini dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Nah, Abu Bakar juga merupakan golongan ashabikul awalun. Ashabikul awalun. Artinya, ada yang tahu artinya? Ashabikul awalun artinya apa? Ini orang yang pertama kali percaya sama Nabi. Ya, benar. Abu Bakar ini merupakan orang yang mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu dia tuh diberi gelar As-Siddiq, yang itu artinya benar, Jujur. Ya, jujur dapat dipercaya. Iya, jujur. Sama aja Bu. Let's next. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah secara aklamasi dan dibayar oleh kaum muslimin di sebuah tempat bernama Saqifah bin Bani Saidah. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, dari cerita ini tuh ada ceritanya. Jadi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini sebelumnya pada suatu hari itu ketika Rasulullah SAW itu kan sakit. Nah, Abu Bakar ini diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi imam sholat. Tak lama tersiar kabar kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Namun para kaum muslimin ini mereka tuh kayak belum mempercayainya. Mereka mikirnya ini hoax nih gitu. Terus mereka di situ bimbang karena kalau benar ini Rasul meninggal
selanjutnya. Nah, terus dari situ Abu Bakar tuh berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya. Dengan pidatonya yaitu, wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya. Lanjut, Abu Bakar kemudian berseru juga. Ini tuh pidatonya dia tuh terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 144. Di sini siapa yang membaca ayatnya? Siapa? Jara. Pagi Bu. Tadi Bu, saya dulu, Bu. Yang pegang Al-Quran Bu. Kamu udah pegang Al-Quran. Nah, disetting Bu. Oke. Ya udah Bu, saya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sekalian suaranya. Ngabur. Artinya ayo siapa yang membaca? Artinya Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Sudah Bu. Nah, dari perkataan Abu Bakar ini akhirnya tuh kaum muslimin itu percaya kalau misalkan ternyata Rasulullah SAW itu telah meninggal. Nah, setelah itu mereka tuh bingung pemimpin siapa nih pemimpin selanjutnya. Nah, maka dari itu Abu Bakar itu bermaksud mempersilahkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah itu menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab ini di sini berkata kalau bukankah tanganmu wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam sholat. Jika Rasulullah sudah percaya kepadamu untuk urusan akhirat, maka kami percayakanmu untuk urusan dunia. Nah, gitu. Nah, dari situ para sahabat setuju kalau Abu Bakar ini menjadi khalifah selanjutnya. Next. Yang ketiga ada strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada perang Riddah. Perang Riddah ini bertujuan untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Nah, setelah Rasulullah meninggal ini, banyak konflik di kalangan umat Islam. Salah satunya kaum muslimin yang murtad. Tapi mereka menyatakan keluar dari Islam. Nah, sebagian dari mereka juga masih ada yang beriman. Mereka masih menjalankan sholat, tetapi mereka tidak mau membayar zakat karena dengan meninggalnya Rasulullah itu mereka berpikiran kalau meninggalnya Rasulullah itu kewajiban mereka membayar zakat itu berkurang. Maka dari itu banyak kaum muslimin yang menentang Abu Bakar kan. Nah, dengan Abu Bakar mengatasi pemberontakan itu dengan cara membuat perang Riddah yang bertujuan untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Yang kedua ada kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Di sini tuh Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran karena Zaid bin Sabit ini sudah dikenal berpengalaman dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada perluasan wilayah. Abu Bakar
dikirim ke Hims dan Huma. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Surahbil ibnu Hasanah dikirim ke Yordania. Amr bin As dikirim ke Palestina. Ikrimah ibnu Abu Jahal menjadi komandan pasukan yang siap siaga menyokong keempat divisi yang lainnya. Next. Yang kedua itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Setelah kelahiran Rasulullah, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau menghabiskan separuh hidupnya pada masa jahiliyah. Sebelum masuk ke Islam, Umar terkenal sebagai orang yang hebat memusuhi dakwah Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab ini masuk Islam karena mendapat hidayah dari Allah dan melalui doa Rasulullah. Ya, doanya yaitu, ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, doa Rasulullah ini yang menjadi faktor utama Umar bin Khattab itu masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwahnya Rasulullah itu yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Terus yang kedua ada pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah berdasarkan atas wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 10 hari. Nah, wasiatnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafah kepada kaum muslimin. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian. Maka kalian hendaklah mendengar dan mematuhi dia. Hendaklah kalian berbuat kebajikan. Bila dia berlaku adil, maka itulah dugaan dan batas pengetahuanku mengenai dia. Bila dia bertindak aniaya, maka setiap orang akan memperoleh balasan dari dosa yang telah diperbuatnya. Next, strategi dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini melakukan beberapa strategi kepemimpinannya. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Nah, dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab ini mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi. 8 provinsi itu ada Mekah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua itu ada mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar ini mulai diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebajikan, membuat jabatan kepolisian untuk melakukan mengadakan kebajikan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalannya pasar. Yang ketiga itu membentuk departemen. Yang pertama dibentuk itu ada departemen kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Terus yang kedua mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Ada yang mau bacain? Saya, Bu. Panggil lagi ya. Apaan bacanya? Iya. Oh iya. Biografinya Utsman bin Affan. Jadi biografi Utsman bin Affan. Beliau ini radhiyallahu anhu lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Beliau ini lebih muda tadi dari sebelumnya Abu Bakar dan Umar. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Usia Utsman itu 5 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Nah, nama lengkapnya itu adalah Utsman bin Affan bin Abdul Al-Qas bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Pada masa jahiliyah, beliau itu termasuk manusia yang mulia di kabilahnya gitu. Dia orang yang terkenal, hartawan, orang yang kaya, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, kemudian dicintai dan sangat dihormati sama kaumnya. Jadi seperti itu biografinya. Terima kasih tadi. Sama-sama, Bu Tara. Nah, Utsman bin Affan juga menyaksikan seluruh peristiwa peperangan Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Karena pada saat perang Badar itu istri Utsman bin Affan itu yang bernama
kaya itu meninggal setelah perang Badar telah usai. Nah, sebelum masuk Islam ini, Utsman bin Affan itu terkenal dengan kedermawanannya. Dia tuh sangat baik banget gitu. Terus lalu Rasulullah itu menikahkan Utsman bin Affan dengan anaknya yang lain, yaitu Ummu Kalsum. Maka dari itu dia tuh diberi gelar Dzunurain, yaitu pemilik dua cahaya. Nah, yang ini lanjut pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah oleh majelis yang dikenal dengan sebutan Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri dari 6 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Nah, di antara kandidat 6 ini tuh merupakan kandidat khalifah selanjutnya gitu. Kandidat khalifah selanjutnya yang dipilih Umar bin Khattab lewat musyawarah untuk mufakat oleh orang-orang terbatas. Nah, yang terpilihnya itu adalah Utsman bin Affan. Next. Strategi dakwah Utsman bin Affan, yang pertama ada perluasan wilayah. Beberapa wilayah berhasil dikuasai pada masa Utsman bin Affan ini, yang meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang G itu ada pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Maka dari itu Utsman bin Affan itu memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara-cara baca Al-Quran. Next. Yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Afifah mau baca, Bu. Ayo Afifah baca. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib Ibnu Abdul Muthalib bin Hashim Ibnu Abdul Manaf. Afifah kenapa ketawa? Ibnu Qusay. Afifah ibu. Emang ada lucu? Ya Bu, maaf ya Bu. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib Ibnu Abdul Muthalib Ibnu Hashim Ibnu Abdul Manaf Ibnu Qusay Ibnu Kilab Ibnu Murrah Ibnu Ka'ab Ibnu Lu'ay. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengikuti kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Sejak kecil beliau sudah masuk Islam. Beliau rela mempertaruhkan jiwanya demi Islam. Dari segi keilmuan, Ali termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, juga sangat luas ilmunya. Hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Ali juga mempunyai sifat yang penyayang yang sangat luar biasa. Terima kasih Afifah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan kecerdasannya ya. Meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat banyak meminta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib karena mereka pikir bahwa Ali bin Abi Thalib itu cerdas. Nah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ini, Ali bin Abi Thalib dipilih dan dibayatkan oleh sebagian besar kaum muslimin pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Nah, strategi dakwah Ali bin Abi Thalib, ada 2 pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi ketetapan Ali bin Abi Thalib adalah memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka, dan mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali untuk dikuasai negara. Nah, mungkin sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Hari ini mungkin gak ada tugas ya? Ya, oke Bu. Alhamdulillah Bu.